Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kepada Bapak Muhammad Miftahul Ulum MPDI selaku dosen pengampuh mata kuliah Sosiologi dan Antropologi yang kami hormati, kepada teman-teman Pak IC yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan tugas UTS Sosiologi dan Antropologi dengan baik. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam wal iman. Saya di sini akan menerangkan tentang kelompok sosial. Namun sebelumnya perlu kita ketahui apa itu manusia. Manusia adalah makhluk individu yang tidak lepas diri dari individu-individu yang lain. Artinya apa? Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Akibat dari itu, lahirlah sebuah kelompok-kelompok sosial yang mempunyai kepentingan bersama. Lalu, apa itu kelompok? Kelompok adalah kumpulan individu-individu yang berinteraksi secara intens, umumnya biasanya untuk kepentingan pekerjaan atau untuk mempererat hubungan sosialnya. Lah, apa faktor-faktor dari kelompok sosial? Adanya kelompok sosial, yang pertama faktor darah, hubungan darah atau keturunan, misalkan ayah, ibu, anak, kakek, dan nenek. Disitulah mempunyai hubungan darah. Dia biasanya lebih akrab, lebih mudah untuk berinteraksi sosialnya. Yang kedua, letak geografis atau tempat kita tinggal. Disitulah akan timbul sebuah interaksi sosial. Misalkan kita hidup di daerah pantai, lalu kita berinteraksi dengan orang-orang di situ sebagai nelayan. Kita berinteraksi, kita belajar ngobrol-ngobrol bersama. Setelah itu kita melakukan pekerjaan bersama sebagai nelayan. Atau kita di masyarakat sekitar mengadakan sebuah keagamaan, dan disitulah kita kita akan terlahir, kita akan melakukan sebuah interaksi sosial. Yang ketiga yaitu faktor kepentingan. Kita akan melaksanakan sebuah interaksi sosial apabila kita mempunyai kepentingan. Misalkan kepentingan kita sebagai kelompok seniman. Kita mempunyai ahli dalam musik, dan teman-teman kita juga ahli dalam musik, dan disitulah timbul atau lahir sebuah kelompok sosial. Faktor-faktor terbentuknya kelompok sosial yaitu yang pertama adalah faktor primer. Faktor primer ini biasanya sangat erat hubungannya, tatap muka, saling berinteraksi, dan saling akrab. Dengan adanya interaksi terus-menerus saling akrab. Misalkan saja Misalkan saja
hubungan antara keluarga. Setiap hari kita dididik oleh orang tua, dan disitulah timbullah sebuah interaksi sosial. Dididik akhlak, budi pekerti, sopan santun, dan disitulah akan timbul sebuah interaksi sosial yang primer. Yang kedua yaitu faktor sekunder. Faktor sekunder ini sangat jauh dengan faktor primer. Faktor sekunder biasanya tidak langsung tatap muka, jauh dari formal. Misalkan partai hubungan partai, atau kita sedang melaksanakan sebuah partai. Misalkan saya partai X, dan disitulah akan terjalin sebuah hubungan. Yang ketiga yaitu faktor formal dan informal. Kalau faktor formal biasanya dia mempunyai sebuah peraturan undang-undang atau peraturan rumah tangga, mempunyai peraturan-peraturan, itu namanya formal. Kalau tidak formal, informal itu jauh dari peraturan-peraturan anggaran rumah tangga. Kalau peraturan formal misalkan perkantoran, terus militer dan lain sebagainya. Kalau non formal biasanya geng-gengan, terus kerja kelompok dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya yaitu kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Artinya apa? Kita hidup dengan masyarakat, kita hidup dengan orang banyak. Maka dari itu berbuat baiklah kepada mereka, saling bertebar senyuman, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Terus selalu menyapa dan lain sebagainya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi